what's up guys, jumpa lagi dengan gue Zan di channel Iconic Cars. Kali ini gue mau melanjutkan pembicaraan tentang modifikasi Honda Jazz GK5 dengan Mas Dias. Oke, ya. Kemarin kita udah ngobrolin nih tentang detail masalah mobilnya. Nah, sekarang gue pengen tanya-tanya lebih dalam nih. Kira-kira budget yang udah di-approval sama istri nih gimana nih Om? Biasanya kan kalau penyakitnya dari modifikasi itu sebenarnya musuhnya sebenarnya istri Om ya. Enggak juga sih. Oh enggak ya. Cuman banyak yang beredar seperti itu gitu. Nah, jadi ini tahun 2020 kebetulan JSG K5-nya yang sudah dimodifikasi sejak kapan ya Om? Dari awal beli sih Om, tahun 2020. 2020 langsung dimodifikasi nih? Mulai ngebangunnya. Mulai ngebangun? Pelan-pelan Om. Oh pelan-pelan. Nah berarti nggak doyan standar-standar tuh ya? Langsung keluar showroom, langsung bengkel nggak ya? Standaran dulu, cuma kan kita butuh waktu untuk nyari part yang pasnya kan. Konsep-konsep dulu ya, konsep terus ngeliatin, menung sambil ngopi gitu kan. Ini diapain enak ini? Benar. Nah pertama kali Om yang dilakukan untuk modifikasi ini apa nih Om? Kaki-kaki. Udah pasti kaki-kaki ya. Pelek, ban. Kalau saya ketika ngebangun mobil pasti paling pertama itu fitment ya. Fitment dulu, karena mobil tuh kalau fitmentnya udah ini langsung kayaknya berubah 100% itu mobil. Benar. Gue setuju. Gitu. Kadang-kadang nggak usah dimodifikasi aneh-aneh, cukup fitment aja udah cukup. Tinggal fitmentnya udah cukup. Ketimbang lu belum ganti pelek misalnya nih. Iya. Belum fitmentnya belum lumayanin, tapi body udah lu rubah-rubah kayaknya aneh. Iya benar. Kalau menurut gua ya. Benar. Tapi gue setuju. Karena mobil berubah kaki-kaki itu kayak udah kayak mobil yang lain gitu. Iya benar. Nah, tapi Om sejak ganti fitment ini otomatis kan kebetulan kan lu beli mobil ini dari baru ya? Baru, betul. Dari baru. Nah, pas keluar lu udah cobain dulu nih dengan standarnya. Dengan fitment seperti ini yang lu rasain apakah jadi bantingannya makin enak atau gimana Om? Lebih rigid sih Om. Lebih rigid malah ya? Lebih rigid ya? Karena kan ya mobil hatchback kan walaupun limbungnya sedikit ya, tapi tetap masih ada lah. Tetap masih ada limbungnya. Tetap masih ada gitu, jadi lebih rigid aja. Lebih rigid. Tapi untuk kenyamanan sendiri? Kenyamanan pasti berkurang. Ketika fitment seperti ini pasti kenyamanan berkurang. Tapi saya masih berani jamin fitment seperti ini dengan fitment yang saya pakai itu masih dalam kategori nyaman. Masih kategori nyaman. Walaupun berkurang dari posisi standarnya. Gitu. Karena ini kan juga pakai pelek 15 ya? 16. Sorry, pelek 16 yang tidak terlalu besar ya. Tidak terlalu besar. Terus juga bannya pakai ini ban berapa nih? 50 juga ya. 50. Tebal 50 hitungannya masih nyaman lah. Masih nyaman. Sebenarnya yang bikin ini masih nyaman adalah Om karena coilovernya Om. Oh, pakai coilover, jelas. Kalau misalkan pengen aman sebenarnya coilover memang. Kalau potong per tuh gue udah cobain berapa kali belum sih. Kadang-kadang kalau kita potong per ya pertama itu kalau di istilah saya PNP ya. Iya. Paksa atau potong. Bukan potong aja ya. Kita nggak usah pikirin safety udah nomor sekian. Betul. Kadang gini Om, karakter antara yang kanan sama yang kiri bisa beda. Betul. Gue setuju. Ketika kita potong itu kan namanya nggak presisinya Om. Iya. Itu walaupun secara itu rata nih, tapi bantingan antara kanan dan kiri bisa beda. Antara kanan depan sama kiri belakang bisa beda. Antara depan sama belakang bisa beda. Mungkin di satu sisi gini juga kali ya. Mungkin kita belum nemuin bengkel yang oke kali ya. Mungkin di luaran sana ada bengkel yang bisa motong per tapi presisi kali ya. Lebih enak sebenarnya kita cari per yang ukurannya sama tapi dia akan lebih pendek. Lebih pendek. Sebenarnya itu lebih betul. Menurut saya lebih masuk akal gitu. Atau enggak kita tinggal beli lowering kit. Sebenarnya lowering kit itu enggak mahal juga loh. Hitungannya misalkan nih gua pernah ngecek ya kalau nggak salah buat gallon aja itu kira-kira 2 jutaan. Cuman ganti per, kita lowering kit dengan shock standarnya. Udah selesai gitu. Tapi minusnya ya lu terima jadi begitu aja. Iya betul. Gitu. Kita nggak bisa adjust ya. Kita nggak bisa adjust. Nah itu yang saya bilang tadi. Ini untuk segini masih bisa dalam kategori nyaman. Gitu. Karena saya pakai coilover itu, boleh nyebut merek Om? Boleh dong, nggak apa-apa. Saya pakai ISC. Oh, pakai ISC. ISC coilover itu untuk settingannya itu luas banget Om jangkauannya. Jadi banyak klikannya pun banyak gitu. Jadi
kita bisa dapat sesuai dengan karakter yang kita mau. Iya, mau empuk banget, mau keras banget pun banyak ya settingannya berarti ya. Gitu. Berarti ini depan belakang coilover ya? Depan belakang pakai coilover. Terus juga selanjutnya apa nih Om? Setelah kaki-kaki, apakah langsung kayaknya gua pengen ini nih, lanjut nih modif lagi apa? Sebenarnya pada saat itu ya sampai di fitment aja sebenarnya sih saya udah merasa cukup. Udah merasa cukup sebenarnya. Tapi karena ada yang cukup dalam modifikasi? Karena sebenarnya sekarang kalau kita main mobil apa sih Om? Paling kan nggak jauh-jauh dari larinya kan ke mesin kan. Iya. Biasanya kan kalau kita otomotif kan ke mesin ke apa. Nah cuma dengan kondisi saya yang sudah punya anak 2. Nah iya. Kita kayaknya udah nggak memungkinkan lagi untuk main mesin Om. Iya. Ini pakai daily ya? Iya. Pakai daily. Nggak dipakai daily sih, saya daily pakai Avanza. Pakai Avanza. Oh iya. Tapi kita kalau saya pribadi ya, saya udah nggak memungkinkan lagi untuk main mesin karena banyak kekhawatiran Om. Iya. Ketika kita main mesin kan kadang-kadang walaupun sebagus-bagusnya ini pengalaman saya nggak tahu kalau sekarang ya. Iya. Nanti di jalan ada aja yang trouble, ada aja yang ini. Iya, sedangkan saya punya anak 2 yang nungguin saya pulang di rumah kan gitu. Benar. Gitu. Nah akhirnya setelah kita udah nggak bisa main mesin nih, saya kepikiran lagi kita main apa ya gitu. Iya. Yang kepikiran udah selesai nih. Yang kepikiran adalah ya udahlah kita bikin manis aja lah di mobil gimana gitu. Kalau ngomongin konsepnya ya saya nggak ada mengarah ke konsep apa, entah itu single tuner lah atau apalah tuner kayak nggak ada. Saya pokoknya yang penting manis aja lah mobil gitu. Pokoknya menurut gue bagus sikat. Iya. Mau orang bilang apa kok campur aduk lah. Iya. Campur aduk lah gitu. Tapi ya balik lagi sih. Kalau kenapa kita sampai bisa mereview mobil ini karena memang terbukti mobilnya keren, nggak bisa dipungkirin. Ini mobilnya keren. Alhamdulillah. Kalau misalkan mobilnya aneh-aneh kan mungkin kita tidak akan masuk ke channel ini ya. Oh gitu. Menurutnya aneh loh itu. Cuman satu yang aneh. Cuman satu. Kalau boleh jujur cuman satu yang aneh. Kenapa harus ada emblem hybrid ini tuh? Itu nambah 5 HP. Jadi itu sebenarnya ada ceritanya. Oh, ada ceritanya. Ada ceritanya. Iya. Gitu. Kenapa ada emblem hybrid di situ adalah ya tadi lagi balik lagi. Yang penting ini gimana mobil ini supaya manis gitu. Nah, setelah saya pikir-pikir saya belum pernah nyemplung ke ranah part number Om. Oh, part number. Kita bicara ngemodifikasi. Sebenarnya bukan modifikasi kalau kita bilang part number ya. Karena itu kan part-part ori yang sebenarnya memang pada dasarnya udah ada di mobil itu sebenarnya gitu. Sebenarnya ya benar. Cuman mungkin versi luar atau versi di atasnya. Nah betul. Ya. Nah ini kita mencoba melengkapi part number versi Jepang. Oh gitu. Versi Jepang. Jadi hampir kalau saya hitung-hitung udah hampir 80% ini sudah sesuai mirip sama Jazz yang versi di Jepang. Oh, versi Jepang. Versi Jepang. Yang notabene itu adalah versi hybrid. Betul. Enggak juga. Enggak juga. Tapi bukan hybrid. Nah, terus ketika saya nyari part-part yang based on part number Honda Access itu, saya suka sama lampu belakangnya yang versi hybrid, Om. Oh, gitu. Lampu belakangnya. Jadi lampu belakang itu ada 2 versi, RS, yang versi biasa sama versi hybrid. Iya. Nah, saya suka model lampu belakangnya yang versi hybrid itu manis gitu. Nah, ketika situ, apa sekalian aja ya? Sekalian gitu, hybrid ya? Sekalian hybrid. Kan jadi nambah 20 HP. Gara-gara emblem hybrid ya? Iya, gitu. Kok manis gitu kan. Oh, tapi lampu belakang ganti hybrid dong? Iya. Oh, ganti hybrid. Betul. Bukan berarti sekedar emblem doang ya? Akhirnya, saya cari tahu lagi nih part number yang versi hybrid tadi. Seal plate-nya pun juga yang versi hybrid juga manis, yang lain-lain juga manis. Ya udahlah sekalian aja lah. Akhirnya jadi kita nge-JDM-in, tapi yang versi hybrid tadi. Versi hybrid. Gitu. Masuk akal. Walaupun mokso. Gak apa-apa lah, Gak apa-apa. Ibaratnya gini loh, ibaratnya nih kalau misalkan kita punya Camry yang 4 silinder, yang 2400 gitu kan, saya tiba-tiba pasang emblem P6 gitu. Kalau jelas-jelas itu, memang ada Camry yang P6 ada. Cuman kan kebetulan mobil yang itu bukan P6. Cuman boleh lah, sah-sah aja. Cuman memang jadi lebih manis sih. Karena tiba-tiba dari hitam begini ada biru sedikit aja. Itu bikin manis sih memang. Kalau secara manis ya, memang lebih manis. Ada birunya sedikit dan memang
Lampu belakangnya itu udah dipasang hybrid berarti ya? Iya, dan betul. beberapa part itu hybrid? Iya. Dan part number semua? Part number Ya, bukan kopi ya? Bukan Kopi. Oke. Nah selanjutnya apa lagi nih Om? Selanjutnya, apakah eksterior dulu lu fullin, selesai semuanya? Kan mesin tadi enggak tuh, berarti kan nggak main mesin. Eksterior lu selesain semua baru interior, atau interior dulu lu sikat nih? Interior dulu. Interior dulu karena ya kita ngerasain mobil kita sendiri kan di dalam, Om. Benar, setuju gua. Gitu, di dalam gitu. Iya. Kita ngerombak keluar dulu, yang nikmatin orang kan gitu. Iya. Ya kita dalam dulu, interior dulu. Yang saya ganti kan jok dulu pertama. Jok ya. Ini pakai Recaro ya? Recaro tipenya yang SR3 ya, warna SR3. merah. Warna merah. Ini asli semuanya nih. Part number juga. Asli. Part number tuh kan. Udah seharga NMAX sendiri, Mas. Jangan dibuka. Jangan ya. Jangan terketahuan ya. Oh gitu. Jadi ternyata istrinya aman-aman aja karena angkanya nggak tahu. Enggak, istrinya aman. Tahu harganya, Om. Istri saya tahu. Karena istri saya dukung, Om. Oh, dukung. Istri saya tuh dukung. Wah, gini nih, mantap. Alhamdulillahnya saya dapat istri yang dukung apapun hobi saya, Om. Wah, ini istri idaman ini. Gitu. Cuma kalau misal ditanya harga joknya berapa? Misal di pasaran misal 30 ya. Iya. Saya bilang harganya nggak 30. Oh, gitu. Karena saya harus beli sogokan buat istri. Iya. Oh, jadi kalau kita mau beli jok harga 30, saya nggak nyiapin budget nggak 30. Lebih ya. Untuk beli sogokan juga. Iya, oh gitu triknya tuh. Gitu. Triknya tuh berarti supaya istri. Tapi nggak selalu seperti itu kok. Yang penting kalau istri saya yang penting dapur udah ngebul ya lu mau ngapain aja. Iya benar sih. Karena kan kita gini loh, udah kerja capek-capek, masa pengen beli sesuatu masih nggak boleh juga sih, aneh gitu. Jadi saya bukan orang yang larang-larang saya. Semoga istrinya Mas Dias sehat-sehat terus ya. Amin. Nah selanjutnya apa? Setelah interior, audio main Om berarti? Audio saya nggak main. Nggak main ya? Nggak main karena audio. Saya ya lebih seneng dengerin suara knalpot, Om. Oh iya, memang bertolak belakang tuh. Kalau saya main audio juga knalpot saya nggak kedengeran. Ataupun suara audionya jadi kurang jelek kurang gara-gara knalpot. Keganggu sama suara knalpot. Saya lebih seneng dengerin suara knalpot. Iya. Dan kalau misalkan kita lihat nih sebenarnya mobil konsep dari Mas Dias ini semuanya fungsional. Misalkan kita pasang karbon, jelas bikin ringan segala macam, tapi ditambah beban berat lagi lewat roof rack-nya. Dan roof rack ini memang berfungsi juga kan buat bawa barang. Jadi semuanya fungsional gitu. Dan yang bikin menarik mobil ini adalah ini mobil jadi tetap enak dipakai dan berfungsi secara normal gitu. Itu yang gue suka sih sebenarnya. Modifikasi mobil bukan yang aneh-aneh jadi kita nyiksa sendiri gitu. Yang terlalu ceper. Ya no offense buat yang main-main chamber, tapi buat gue yang mobil chamber ya mobil nggak bisa dipakai gitu. Karena kan mobil terlalu napak ya ke bawah. Mungkin gitu. kalau Airsus ya kalau Airsus masih make sense. Masih make sense ya, harusnya bisa ditinggiin lagi ya. Iya, karena banyak teman-teman gue yang dia nggak pakai Airsus gitu. Ujung-ujung iya, terus ujung-ujung kena polusi tidur, hancur segala macam. Ya, gue juga main fitment aja. Terkadang kan kena polusi tidur harus miring dulu. Iya sama, ini juga kadang-kadang masih nggak bisa sembarangan lewat. Iya benar, tapi artinya kan kita masih memikirkan estetik dengan kenyamanan gitu kan. Ada orang-orang yang ya balik lagi no offense. Yang bikin modifikasi tapi malah nyiksa, malah nggak enak gitu. Kalau saya sih lebih senang bilangnya gini. Ketika kita memodifikasi kendaraan ya, mobil khususnya lah. Itu pasti ada faktor lain yang kita harus korbankan. Betul, setuju. Salah satunya adalah kenyamanan. Oh iya. Bagaimana kita ketemu di tengah-tengahnya aja lah. Iya, benar. Gitu, benar. ketemu di tengah-tengahnya gitu. Nyamannya ya sudah pasti berkurang, tapi kan gantengnya kan jadi naik nih. Betul. Nah kita ketemu di tengah-tengahnya aja gitu. Tetap nyaman sampai batas yang kita toleransi. Iya. Nah, tapi gantengnya jadi maksimal gitu ya. Anak saya masih bisa tidur kok di dalam. Masih bisa tidur ya, aman ya. Nggak bumpy gitu ya jadinya. Lebih bumpy pasti, tapi masih dalam kategori nyaman. Iya masih kategori nyaman tadi ya gitu. Jadi kalau saya pakai mobil ini Om, saya kan sering sama keluarga itu sering road trip Om, jalan-jalan jauh. Makanya itu kenapa ada roof box di atas. Roof box ya, fungsional gitu. Jadinya. Jadi kalau saya road trip itu bangku belakang itu saya tidurin Om. Saya tidurin kan jadi rata. Iya. Saya gelar kasur. Anak saya itu jadi yang paling gede anak paling gede umur berapa? Sekarang kelas 2 SD umur 8 tahun. Oh masih kecil ya, masih berarti bisa enak banget itu. Umur 3 tahun.
Jadi anak di dalam mobil perjalanan jauh, dia nggak rewel gitu, karena dia masih bisa main di belakang dengan kondisi lega dengan gelar kasur tadi. Otomatis barang kita nggak bisa naruh di bagasi dong. Pindah ke atas gitu. Makanya itu kenapa ada roof box di sini. Ada roof boxnya. Dan roof box ini keren banget nih, Thule nih ya. Dan bukan barang murah sekali lagi ini. Sudah terlihat. Jadi kalau roof box itu menurut saya kita nggak bisa sembarangan pilih, Om. Benar ya. Kalau kita mau kelihatan keren roof boxnya ya, sesuaikan sama karakter bodi mobilnya. Iya, betul. Karakter bodi mobilnya. Contoh kayak misal saya dengan karakter bodi mobil segini, saya pakai roof box yang modelnya bulat, akan jelek. Pasti. Aneh ya jadinya ya. Akan jelek. Jadi bentuknya begini, kayak beda gitu, kayak pisah banget sama mobil gitu ya. Nah saya nyari kira-kira apa yang roof box yang pas gitu, yang udah pasti untuk mobil ini menurut saya yang pas, dia tipis, tipis dan panjang gitu. Nah ketika tipis dan panjang, kendalanya itu adalah bagasi nggak bisa dibuka mentok. Bagasi belakang ya kan? Bagasi nggak bisa dibuka mentok. Ada beberapa tipe box yang tipis panjang, otomatis bagasi nggak bisa dibuka. Nah, saya ketemu tipe yang ini Thule Vector. Iya. Dia memang roof box yang diperuntukkan untuk mobil wagon dan hatchback. Pas jadinya ya? Pas jadinya. Dan bentuk tekukan garis si roof box-nya itu nyatu banget Om sama nyatu sama mobil ya? Sama mobil, ya, betul. Benar. Makanya manis banget ini. Bagasi belakang pun masih bisa dibuka secara full. Secara full gitu. Ya, karena dia lebih ke maju ke depan ya jadinya ya. Bukan di tengah-tengah atau mundur ke belakang. Benar. Gitu. Jadi roof box itu memang benar-benar nentuin banget ya. Bukan asal buat naruh barang, tapi sama memang kayak kita milih velg loh. Betul. Sama kayak kita milih velg, bagus, rare. Tapi kalau nggak masuk di karakter bodi mobilnya kan jadi nggak stand out gitu loh si velgnya itu. Percuma beli mahal-mahal tapi kok kayaknya nggak masuk gitu sama. Iya. Malah kadang ada velg yang sebenarnya murah gitu, nggak rare juga umum tapi masuk ke mobilnya kan lebih enak dilihat. Betul. Gitu. Balik lagi dengan konsep yang kita mau ya. Betul. Gitu. Kayak misalkan velg gede keren, iya keren memang velg gede gitu kan. Cuman kalau untuk konsep seperti ini velg gede nggak enak, aneh jadinya kan, bener kan. Misalkan ini dipakai velg 18 gitu. Oh kelihatannya ban doang jadinya kan gitu. Ya mungkin dengan konsep yang seperti ini velg 16 sudah pilihan yang paling tepat menurut gua sih. Iya. Balik selera masing-masing. Betul. Nah, sekarang nih pertanyaan terakhir kali ini ya. Pertanyaan terakhir nih. Ini harga mobil ini kira-kira berapa? 200 awal-awal dulu berapa? Jadi kalau on the road-nya ya itu 320 ya tipe 320 ya tipe RS ya. Cuma waktu itu kan saya produksi yang terakhir nih, batch terakhir, benar-benar sebelum discontinue di Indonesia. Dan saya beli akhir tahun, dapat diskonnya lumayan waktu itu. Lumayan dapat diskonnya. Sekitar 50-an lah. Sekitar 50, berarti harganya 270 something 270 ya. Nah sekarang pertanyaan kuncinya, kira-kira udah ngabisin berapa nih Om buat benerin modifikasi ini? Apakah sudah seharga mobilnya? Menurut Om berapa? Karena saya terus terang kalau ditanya harga saya nggak ngitung Om. Nggak ngitung ya? Nggak ngitung. Iya, rata-rata selalu gitu jawabnya, nggak ngitung. Nggak ngitung karena kadang kita barang yang kita udah dapat berapa tahun yang lalu kalau ditanya sekarang, aduh berapa ya waktu itu lupa gitu. Iya. Kalau prediksi gue kayaknya setengah dari harga mobilnya ada. Setengah ya? Setengah ada berarti kira-kira 150-an ya segitu ya. Kira-kira segitu ada lebih ya. Yang ini yang saya ingat aja ya. Harganya ya. Jok itu sekitar 30-an ya, 30 sekian lah. Velg nih ori kan? Velg ori. Ori berapa? 20-an. Sama center cap-nya ya. Center cap itu kan yang ada tulisan race-nya lah, sekitar 40-an. Oh, 40-an ini. 40-an. Oh, baru nih ya? Baru. Berarti 40. Jok sama itu aja udah 70-an. 70-an. Ban sekitar 12 lah. Ban ya? Oh, pakai Yokohama nih ya? Ban 12, BBK 40-an juga. 40-an. Wah, udah, nggak usah. Seharga mobilnya udah. Yang saya ingat gitu. Itu yang gampang aja. Tapi sebenarnya yang belum perintilan-perintilan gitu. Justru perintilan Honda Access itu Om sebenarnya yang makan budget lumayan Om. Ya. Enggak, sorry ini ya. Thule-nya berapa? Thule boxnya aja 38. Nah, racknya? Crossbarnya sekitar 10 ya.
aja udah ketahuan. Kayaknya harga mobilnya udah fix kayaknya. Mungkin lebih kali. Kurang lebih lah Om ya, kurang lebih lah. Tuh kurang lebih. Bisa kurang, bisa lebih ya. Karena perintilan Honda Access kayak logo hybrid ini juga kan nggak murah juga. Lumayan Om ternyata Om harganya. Om. Iya. Yang bikin mahal karena kita biaya kirim dari Jepangnya ke sini Om. Bener. Terus juga pajak-pajaknya itu. Segala macam ya. Itu yang bikin mahal sih sebenarnya. Ongkos kirim sama pajak biaya cukainya itu. Jadi mobil seperti ini ternyata bisa sebagus ini ya. Maksudnya Jazz GK yang mobil buat nganter anak sekolah atau buat warawiri di dalam kota. Buat beli galon enggak juga dong. Beli galon ya. Kebagusan mas beli galon pakai ini. Tapi bisa jadi semanis ini dan bisa stand out di jalanan gitu. Kita nggak perlu beli mobil yang rare ya. Kalau pengen rare ya kita cari yang 2 pintu rare, otomatis juga untuk modifikasinya rare juga dengan mobil yang umum yang banyak di jalanan tapi tetap bisa stand out dengan Jazz GK5 ini. Oke, begitu dulu konten dari kali ini buat ngobrol-ngobrolnya. Yang belum nonton detailnya tentang mobil ini bisa dicek di konten sebelumnya. Sampai jumpa.